Kita baca bersama-sama dari ayat 31. Awali dengan ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi dua. Pertama sampai masjid, nanti kita ulang. Tarik napasnya. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ulang dari ingda, berhenti di tanda jim. Tarik napas. Inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Sampai ujung ayat. Tarik napas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sampai ibadi, nanti kita ulang. Tarik nafas. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Ulang dari li ibadi, berhenti di tanda waqaf. Li ibadihi wa tayyibati minar rizq. Satu, sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Satu ayat ujung. Tarik nafas. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Panjang sampai minha, nanti kita ulang. Tarik nafas. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha. Ulang dari ma zuhara sampai billah, nanti kita ulang. Tarik nafas. Ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bi ghairil haqq. Baik, ulang dari wal baghya sampai sultanan, nanti kita ulang. Tarik nafas. Wal baghya bi ghairil haqqi wa atusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ulang dari sultana, berhenti di ujung ayat. Tarik nafasnya. Sultana wa ataqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Sampai tanda jim, tarik nafas. Walikulli ummatin ajal. Satu baris, tarik nafas. Fa idza jaa ajaluhum la yasta
wa la yastaqdimun. Satu lagi, tarik nafas sampai minkum, nanti kita ulang. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Ulang dari minkum, berhenti di khauf, nanti kita ulang. Tarik nafas. Minkum yaqussuna alaikum ayati faman yattaqa wa aslaha fala khauf. Ulang dari fala, berhenti di ujung ayat. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tutup. Shadaqallahul adzim. Kita buka tajwidnya ayat 31. Yang sudah bisa insyaallah semakin kuat ya ilmunya. Yang belum bisa semoga dengan mendengarkan, melihat, menempellah ilmunya sehingga membaca Al-Qur'an semakin hari semakin tartil, semakin sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya mad tabi'i, ya dua harokat saja. Bani mad tabi'i bertemu alif di dua kalimat menjadi mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz boleh, munfasil dipisah. Jadi ya bani dengan adama bisa dipisah. Adama a mad badal, khuzu du mad tabi'i, zi mad tabi'i. Jadi mad tabi'i ada 3, doma menghadapi wawu mati seperti khuzu, kemudian zi kasrah menghadapi ya mati. Kemudian yang satu lagi adalah patah bertemu dengan alif mati. Kemudian zinatakum mim mati bertemu ain idhar sya pawi. Nun mati bertemu da ingda ikhfa samar. Masjidin sin mati hamas. Kemudian tanwin bertemu wawu masjidin menjadi masjidiu, itu idgham atau dilebur. Bigunnah dengan menggunakan gunnah. Masjidiu ya digunakan. Wa kulu luman tabi'i washrobu samati hamas. Bu-nya mad tabi'i wala laman tabi'i. Tusripu sin mati hamas. Tusripu mad tabi'i. Innahu nun tasdid gunnah syaddah, hu-nya mad silah ko siro. La yuhibbu la mad tabi'i. Al musrifin alif lam koma riyah. Musrifin sin mati hamas. Kemudian al musrifin waqaf mad arid li sukun. Modalnya mad tabi'i fi, kemudian arid ingin, li untuk sukun mematikan, na yang berharokat itu dimatikan karena akhir ayat atau ada tanda waqaf. Nah, maka menjadi mad arid li sukun ya. Baik, satu ayat saja tajwidnya. Alhamdulillah kita sudah mampu menyempatkan diri membaca ayat suci Al-Qur'an dari surah Al-A'raf ayat 31 insyaallah sampai dengan ayat 35. Rasulullah menjelaskan bahwa pahala membaca Al-Qur'an itu setiap hurufnya
Allah balas dengan 10 kebaikan. Ya. Jadi bukan per ayat, bukan per surat, tapi Allah balas kebaikan orang yang membaca Al-Quran itu per huruf. Nah, maka tadi dijelaskan kenapa kita harus punya dzurriyyat, anak atau cucu yang mampu membaca Al-Quran, menjadi ahlul Quran, agar pahala kebaikannya yang dihitung 1 huruf dibalas 10 kebaikan itu mengalir kepada kita. Nah, maka semoga apa yang kita baca tadi dari ayat 31 sampai ayat 35, harapan kita mendatangkan amal kebaikan, mendatangkan pahala kebaikan ya, bagi kita semua yang membaca dan mendengarkannya. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca, agar di samping mendatangkan pahala kebaikan, juga Allah memberikan ilmu kepada kita, memberikan taufik, pemahaman kepada kita tentang isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Mustahil kita menjadi seorang yang muttaqin, seorang yang bertakwa, kalau kita tidak merujuk kepada ya isi kandungan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ini ada perintah yang harus kita kerjakan sebagai bentuk ya ciri orang yang bertakwa, dan ada larangan yang harus kita tinggalkan. Semuanya termaktub, tercatat dalam ayat suci Al-Quran. Nah, jadi bagi kita sekarang sedang tadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran setelah kita membacanya. Semoga dengan ditadaburinya, dengan dipelajarinya isi kandungan Al-Quran ini mendatangkan hidayah bagi kita, petunjuk bagi kita, agar kita semakin siap, ya semakin baik di dalam menjalankan sisa kehidupan ini. Ayat 31 menjelaskan tentang adab berpakaian. Masih lanjutan dari ayat sebelumnya. Yang dipanggil adalah anak cucu Adam, kita semua. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai keturunan Adam. Khudhu, kalian ambillah, zinatakum, perhiasan kalian. Ya. Pakailah pakaian kalian inda kuli masjid, ketika setiap kali memasuki, mendatangi masjid. Kenapa Allah memerintahkan? Karena pendapat pada saat itu orang-orang kafir Quraisy ya melaksanakan tawaf itu tanpa berbusana, tidak berpakaian. Ya. Laki-laki perempuan tawaf malam-malam, tidak menggunakan pakaian. Nah, maka turun ayat ini agar anak cucu Adam khudu zinatakum, ya, memakai pakaian ketika memasuki masjid. Ada adabnya. Wa kulu wasrobu, dan kalian makanlah, wasrobu, dan kalian minumlah, wala tusrifu, pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berlebih-lebihan. Silakan makan apa saja yang kalian sukai dan tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minumnya mangga, tapi pesannya walatus ribu, jangan berlebih-lebihan. Kenapa Allah melarang? Agar kita tidak berlebih-lebihan. Loba teuing makan gula jadi diabetes. Loba teuing jero-jeroan kolesterol. Lain teu meunang ibu mam
ya wajib doma anu resep gitu ge. Daging doma lain ngan ulah leuwih teuing, ulah berlebih-lebihan. Eta sebenarnya mah nu dilarang teh. Ya, nah kita mah kalau sudah mau makan atau mengkonsumsi lamun can full perut mah tara eureun. Pasep ya mah. Ibu-ibu mah jigana. Moal ibu-ibu mah moal beda. Ya. Maka Rasulullah itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ayo orang makan nungguan lapar, berhenti nungguan wareg gitu, unggul. Beda. Ya. Nah, maka diingatkan ya, karena yang berlebih-lebihan itu yang pertama Allah tidak suka. Yang kedua, memang kalau makanan dan minuman berlebih-lebihan itu akan mendatangkan penyakit secara kesehatan. Ya, dihalalkan oleh Allah makan apapun selain yang diharamkan, minum apapun selain yang diharamkan, tapi wala tusyrifu. Jangan berlebih-lebihan. Innahu sesungguhnya dia Allah la yuhibbu tidak suka al-musrifin kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi musrif itu artinya berlebih-lebihan. Jadi kadang kan namian murang kali ulah dinamian sa musrif. Wah, sia mah loba-loba teuing. Ulah pedah ningalina dina Al-Qur'an ya aya musrif jigana halus ya. Keur ngaran kade musrif teh orang yang berlebih-lebihan. Kajenting tina Qur'an ai artina beda mah entong atuh. Ya. Sanami Siti Kirdah, aduh Siti Kirdah. Naon ai Kirdah? Nyemot, kade ulah salah. Siti Sawadah, anak perempuan Sawadah tuh Sawadah Bu. Hideung. Hajar Aswan itu kan batu hitam, Siti Sawadah. Ya wayana lamun hideung tong sok amuk dangaranna oge Siti Sawadah. Sesuai. Jadi ulah karena aya dina Quran bahasa Arab artina teh nyaho disebutkeun. Bahaya luar biasa, ya. Karena apa? Nama itu doa. Dipanggil, Kirdah. Monyet, aduh, bahaya. Ya. Kirdah teh monyet betina namun lalaki nama naon? Kirdun. Kirdun itu ya monyet laki-laki, kalau kirdah monyet perempuan. Makanya bagi kita perlunya menuntut ilmu agar kita bisa menempatkan sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Jadi yang dilarang oleh Allah yaitu berlebih-lebihan karena Allah la yuhibbul musrifin, tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Kul katakanlah, man siapa yang harroma mengharamkan zinat Allah, perhiasan Allah. Ada orang yang melarang ini, melarang itu. Ya. Padahal Allah tidak mengharamkan. Allati yang ahrajat telah dia keluarkan li ibadihi untuk para hambanya, wa thayyibat dan yang baik minar rizki dari rizki. Allah tidak mengharamkan perhiasan, tetapi jangan melanggar aturan. Ibu punya kalung 20 gram. Diange moal Bu? Diange lamun diange urang teh teu katingali ku batur bingung. Da diange katutupan ku tiung atuh Bu, ditololkeun tiungna teh sengledkeun, nolol berliana hungkul. Aduh. Alasanna teh hareudang cenah padahal mah yang katingali eta. Kade Bu, ya Allah tidak mengharamkan tapi jangan menjadi sombong. Kenapa? Nanti perhiasan yang dipakai itu nanti akan ya menghisap diri kita. Di Jakarta henteu, sombong henteu. Hati-hati dengan perhiasan yang kita pakai. Ya Allah tidak mengharamkan, tapi jangan sampai ya menjadikan ria atau sombong. Ahraja li ibadihi, karena perhiasan itu dikeluarkan li ibadihi untuk hambanya, tapi wa thayyibat yang baik. Memakainya yang baik. Mina rizki itu adalah rizki ya.
Kul katakanlah olehmu ya dia itu lillazina bagi orang-orang yang amanu beriman fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia khalisatan yang khusus yaumal kiamat pada hari kiamat. Maka berhati-hati. Semuanya harus bermuara bertujuan untuk kepentingan akhirat. Kadzalika demikian itu nufasilul kami terangkan, kami jelaskan al ayati ayat-ayat liqaumi ya'lamun. Itu juga Allah jelaskan bagi kaum yang ya'lamun, mereka mengetahui dan mau mengetahui. Karena ada yang orang dikasih tahu ya anger we. Ya tidak mau tahu. Nah, maka itu jatuhnya nanti apa? Ya orang yang ingkar. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang ingkar itu, orang kafir itu adalah orang yang sama saja. A'anzartahum, kau beri peringatan mereka itu, am lam tunzirhum atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, terpercaya. Dibejaan, geus dibejaan, anger keneh. Ya. Nah, itu adalah orang yang ingkar. Ya, maka kita hati-hati. Setiap Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, kita harus mengetahui dan harus mau tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Kenapa? Nanti mata kita, telinga kita, hati kita disual oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang pura-pura tidak tahu padahal tahu, ya, mana yang betul-betul tahu, ya. Allah itu tahu. Makanya hati-hati. Kul katakanlah innama sesungguhnya haroma telah mengharamkan Rabbiya Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala yang pertama apa? Al fawahisha perbuatan keji. Madoharo baik itu perbuatan kejinya yang tampak minha darinya wa mabaton ataupun perbuatan keji yang tersembunyi. Ya, setiap perbuatan fawahisha keji, buruk, mungkar, ya melanggar perintah Allah itu Allah tidak suka, itu haram, telah Allah haramkan. Wal isma dan juga Allah mengharamkan wal isma dosa, wal bagia dan kedoliman, bigoiril hak tanpa kebenaran, wang tusriku dan juga ya kalian mensekutukan billahi kepada Allah. Hati-hati. Jadi yang diharamkan oleh Allah di sini yang pertama fawahisyah. Ya, perbuatan keji baik nampak ataupun tersembunyi. Kemudian wal isma dosa. Kemudian wal bagia zalim kepada orang lain. Ya, kemudian ang tusyriku billah musyrik mensekutukan Allah. Ma apa yang lam tidak yunazil dia turunkan bihi dengannya sultanan alasan keterangan wa ang taqulu dan supaya kalian katakan alallahi atas Allah ma la ta'lamun apa yang tidak kalian ketahui ya. Jadi kita jangan pura-pura tidak tahu. Kalau Allah sudah menjadi penjelasan kepada kita dan sudah kita baca, kita pahami, tinggal sami'na wa ata'na, jangan lagi mencari alasan. Ya, atuda, ya. Jadi itu alasan penyakit orang Jepang. Atuda itu. Ayo udah ngaji moal, atuda budak meni aduh ngahalangan. Aya we. Bade angkat moal ka pangaosan ieu teh rada nyara ribeuteung. Riut ya. Pak teh anu nyampeur, aduh ngilu moal ka mana itu ka ditu. Botram. Ayo atuh cager kadang-kadang botram mah. Ngaji mah nyeri betang mun botram mah jag-jag teuing belah mana teh nu salahna teh. Kok manu nyampur ka moal wah cenghar luar biasa ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Usia kita sudah 40 tahun lebih mah geus ayeuna mah wayahna. Ya, perbanyak amal soleh ya. Kenapa? Walikulli ummatin ajal, karena bagi setiap umat, bagi setiap manusia, makhluk yang bernyawa, ajal akan tiba ajalnya.
Ya. Di sini dijelaskan faida jaa, maka apabila sudah datang ajaluhum, ajal mereka, waktu mereka, la yastahiruna saatan, tidak bisa diundurkan saatan walaupun hanya sekejap. Wala yastakdimun, dan juga tidak akan dapat dipajukan keur senang-senangna ya teh hirup teh, keur bungah-bungahna datang ajal protes ka Allah, ya Allah engke sakedeung deui. Ya loba keneh dahareun, loba keneh harta, moal bisa. Aya nu putus asa, aduh geus ya ripuh makan cek paribasana sapoe sakali itu eueuh ieu eueuh hayang teh hos we. Hos naon Bu? Hos beunghari Bu mah. Hayang hos we maot tapi cek Allah naon wala yastakdim, teu bisa di pintai, tidak bisa didahulukan, tidak bisa di akhir-akhir. Kewe tunggu ya, karena ajal itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikulli umatin ajal, setiap umat, setiap manusia itu akan ada ajalnya, batas waktu. Ya, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa juga dimajukan. Protes sayang maut buru-buru mal bisa. Ya. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, imma jika yatianakum, sungguh telah datang kepada kalian rusulum, para rasul minkum dari kalian, yakusuna, mereka menceritakan, membacakan, alaikum kepada kalian ayati, ayat-ayatku, pamanit tako, maka barang siapa dia bertakwa, waslaha, dan dia berbuat baik, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak juga mereka bersedih hati. Kepada kita sudah datang seorang rasul walaupun kita tidak bertemu langsung, karena kita disambung oleh para ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, para rasul. Ya, maka kita mengetahui ilmu dari para ulama. Ya, maka kita sudah kedatangan rasul, karena zaman ini adalah zaman kerasulan yang terakhir. Nah, setiap rasul membawa ayat-ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an untuk umatnya. Perhatikan nih. Pamanittaqo, maka barang siapa yang bertakwa, percaya kepada rasulnya dan apa yang dibawanya, ya, kemudian mau membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, wa aslahlah, dan dia berbuat baik, jaminannya apa? Yang pertama, fala khaufun, tidak akan ada rasa takut. Sinaon, ya, tidak akan takut kelaparan, tidak akan takut susah, tidak akan takut. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang mau menjadi orang yang bertakwa, dekat kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, maka bonusnya fala khaufun pertama. Yang kedua adalah walahum yahzanun, dan juga tidak akan bersedih hati. Bonus di Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bertakwa, yang pertama tidak akan merasa khauf, takut. Yang kedua tidak akan bersedih hati. Kan khauf, rasa takut dan sedih hati ini adalah sesuatu yang membuat orang susah. Ya. Maka kalau orang yang bertakwa tidak akan datang rasa susah. Kalau hari ini kita masih susah, masih loba kasieun, masih sok sedih wae, maka dipertanyakan ketakwaannya. Dan tidak mungkin salah Qur'annya, berarti salah kita yang mengaplikasikannya. Jadi tinggal apa? Tinggal perbaiki saja keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hidup kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Shadaqallahul Adim. Ya, semoga apa yang disampaikan menjadi pemicu bagi kita untuk tetap berada, ya, husnul khotimah, berada dalam
kebaikan, istiqomah terutama di dalam mempelajari, mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an agar kita ibadah semakin baik, semakin sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.